sindrom. Biasa ke masjid, waktu masih aktif ke masjid, waktu kepala dinas ke masjid, waktu kepala badan ke masjid, waktu kepala kantor ke masjid, waktu tak berkepala pun ke masjid. Tapi kalau biasa disanjung-sanjung, saat tak lagi disanjung, dulu dibukakan pintu, sekarang buka sendiri, macet pula pintu. Dulu disambut pakai umbul-umbul, tala'al badru alaina. Sekarang jangankan disambut orang, hidung orang pun tak menyaut. Dulu berangkat sana, berangkat kemari. Sekarang mengantar anak, menjemput anak, mengantar belanja, disuruhnya menunggu 3 jam. Yang dibelinya kangkung 2 ikan. Apa tak stres? Tapi kalau terbiasa ke masjid, terbiasa pengajian, terbiasa wirid yasin, low profile, biasa-biasa aja. Apa yang Ustaz rasakan selama dari mulai malam tadi, jalan ke ujung Gading, sampai pagi tadi, sampai sarapan, sampai sekarang? Yang saya rasakan selama berjalan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, saya tak merasa berjalan dengan pejabat dengan mereka. Macam orang biasa aja. Setiap orang mau berfoto, ditanyanya putra tim Ustaz Abdul Somad, tim Sumatera Barat yang itu, putra boleh berfoto? Bupati ini pula bertanya. Jadi kadang saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Tausiah saya dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Jawa, Singapura tak masuk, Malaysia, Brunei Darussalam, Melbourne, Australia, macam-macam bupati, gubernur, wali kota, menteri yang jumpa saya itu macam-macam. Ada model orangnya payah. Kita macam ada jarak sama kita. Kita senyum kita pun salah. Senyum kita sikit aja dibalas. Kita punya disungkan kan? Pas kita salami, ujung jarinya aja. Macam najis kita ditengok nih. Pas kita tanya, apa kabar Pak? Cakapnya itu tak sampai, tak lengkap jawabannya. Apa kabar Pak? Katanya. Sikit aja. Jadi, tapi selama di apa nama kabupaten ini? Selama di Pasaman Barat ini, Masya Allah, ya Allah, jadikanlah orang Pasaman Barat ini istiqomah dalam iman dan Islam. Pekerjaan yang menurut kita sangat membosankan, memuakkan, saya kalau di foto itu, saya mau yang di share itu yang bagus. Makanya saya kan begini kan bagus. Kadang ada orang berfoto nih, diambilnya kita personal. Itulah. Entah di mana lah dapat panitia ini. Itulah. Coba yang sedang ramah sikit. Tapi kalau ditengok orang betul lah radikal kata dia. Pekerjaan aku yang muak kali lah aku bekerja ini kata dia. Masuk pagi pulang petang, bosan lah aku jumpa atasan. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, ternyata pekerjaan kita itu dirindu-rindukan orang. Betul tak cakap saya? Ada sebagian ANS, PNS berpikir begitu. Tidak di sini, tidak di sini. ASN, ANS itu bis. Saya cuma mau ngetes saja, masih sadar tak jamaah. Aku muak kali lah aku kerja ini, bosan kali, stres aku. Padahal orang mau jadi ASN PNS ini bertahun-tahun. Siapa itu? Yang tak lulus PNS. Kalau tak percaya, buka handphone, tulis di Google itu www.google.com. Tulis di situ Ki Joko Bodo tes PNS. Setelah itu enter. Apa dapat beritanya? Ternyata Ki Joko Bodo pernah tes PNS 16 kali tak lulus-lulus. Akhirnya karena tak lulus-lulus jadi dukun dia. Kaya raya, punya istana, akhir hidupnya dia tobat, diwakafkannya semua. Sudah meninggal, mudah-mudahan beliau husnul khatimah.
Jadi jangan sangka kalau ada ustadz berceramah, kalau mati anak Adam putuslah semuanya, yang mengalir tinggal 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Kenapa mengalir? Pensiun. Itu makanya kalau ada 3 orang meminang anak gadis, yang satu lebar kelapa sawitnya, yang satu besar rumahnya, yang satu tak ada kebunnya, menyewa rumah. Pas ditanya, kau kebunku luas, satu rumahku mewah, yang satu aku memang tak punya kebun, rumah pun kontrak, tapi aku PNS. Itu yang diterima orang. Jadi perlu kita memandang sesuatu ini sebagai nikmat, barulah kita mensyukurinya. Banyak ASN PNS tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menganggap ASN itu sebagai nikmat. Ini telunjuk ini kita tidak menganggapnya nikmat. Kenapa? Karena tiap hari dia berfungsi. Kapan kita baru menganggapnya nikmat? Waktu luka tak bisa mengorek hidung. Tak mungkin pakai jempol, besar kayak lubangnya. Jadi pandanglah ini adalah sebuah nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, tapi tak perlulah pula ditambah ujungnya Alhamdulillah nikmat PNS. Nanti yang tak lulus kan sakit hati, atau pernah PNS keluar sakit hati. Macam saya ini. Saya dengan kakak kelas saya ini, Ustadz Jel Fatullah, kami ini dulu sama-sama PNS. Saya keluar, beliau pun keluar. Beliau keluarnya jelas, Ustadz jelas juga. Tapi bukan berarti kami tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu luar biasa. Pulang saya dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko, mak, aku mau berkebun aja, buka kolam ikan lele, sudah buka pesantren. Kata mak, kau mesti jadi PNS. Kenapa gitu? Nanti kalau ditanya orang, udah PNS anak ibu? Pertanyaan yang paling berat adalah, anakku udah selesai kuliah, anakku sekarang udah PNS sama belum? Maka ikutlah saya tes PNS dari Pekanbaru ke Bangkinang. Bukan pantun, memang dari Pekanbaru ke Bangkinang. Sampai di sana datanglah saya ke kantor Kementerian Agama, membawa map isinya ijazah, pas foto, fotokopi KTP, akte, lengkap semua. Ditulis orang itulah di map itu 61. Saya tanya, 61 ini apa Pak? Kau pendaftar yang ke-61. Formasinya apa? Penyuluh. Tukang suluh itu. Macam suluh durian. Berapa orang yang lulus ini nanti Pak? 1. Mendengar 1 tuh lemas tulang saya. Akhirnya pulang saya ke Pekanbaru. Di hari yang sama tes PNS di Bangkinang Kabupaten Kampar, hari yang sama tes dosen juga. Kata mak saya, kau pilihlah yang tes dosen, aku mau kau jadi dosen, mengajar kau di kampus. Ikut tes materi bahasa Arab lulus, bahasa Inggris lulus, sampai akhirnya tes mengajar. Ini kalau bahasa Arab pintar, bahasa Inggris hebat, tes potensi akademik lulus. Kalau tak bisa mengajar depan orang menggigil, mana ada bisa dosen tak bisa mengajar. Suruh orang itulah saya mengajar depan. Di dalam kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang nih. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Ngajar ini kan ada ceweknya. Awak belum berbini pula waktu itu. Berikut ini dosen yang akan mengajar adalah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Ajarlah saya. Rupanya udah disetting orang itu di kelas itu.
Biar supaya dosen ini grogi, disuruhlah murid ini menatap mata tajam. Ditatapnya, saya tahu dia tatapan saya beracun. Datanglah tawaran. Ayo kita, tinggal 2 lagi nih. Saya, satu lagi saingan. Ayo kita jumpa ke pejabat-pejabat di atas. Nanti kalau kau silaturahim, lulus. Berkata dalam hati, apa kata setan? Ini kesempatan, Mat. Kapan lagi, kata setan. Itulah pentingnya kita bertanya kepada orang tua. Mak, ada yang mengusulkan aku supaya silaturahim ke profesor-profesor, guru besar itu, pejabat-pejabat itu, biar lulus aku. Apa kata mak saya? Kalau sampai kau silaturahim ke orang itu, kau ceritakan kau S1 Mesir, S2 Maroko, lalu orang itu terpukau dengan kau, diluluskannya kau, padahal sebetulnya saingan kau itu lebih pintar daripada kau, makan haram kau sampai hari kiamat. Mak, takut juga saya. Jadi gimana, Mak? Rezeki tak berpintu. Kalau memang kata Allah rezeki kau di situ, lulus kau jadi dosen itu. Kalau tak lulus, Mak, dibukakan Allah pintu yang lain. Lulus saya, Allah mau kasih saya bersih tanpa ada lobby-lobby. Lulus 2009 saya lulus, 2019 satu dan lain hal saya keluar. Meninggal emak saya bulan Maret, bulan April saya kena itu ini segala macam. Tak tahan saya mengundurkan diri, baru saya sadar rupanya rezeki PNS itu doa mak saya. Meninggal dia, saya pun berhenti. Jadi jangan sangka kita ini PNS karena kita yang hebat. Kita ini PNS karena aku, karena saya. Bapak boleh jadi PNS karena adinda di rumah berdoa, ya Allah luluskan abang tuh, kalau tidak tak diterima ayahku dia. Ibu PNS karena doa ibunda, ya Allah anakku ini sudah ku sekolahkan, tak berganti baju baru aku menyekolahkan dia, maka luluskan dia ya Allah. Tak tahan telingaku ditanya orang, udah PNS apa belum? Akhirnya kita PNS karena doa orang lain. Syukuri nikmat PNS ini dengan banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan cuma lidah aja yang bersyukur. Rakaat sholat, kaki tegak berdiri. Itu maka tadi Pak Bupati bertanya, udah sholat duha hari ini, tak banyak kali ku tengok yang angkat tangan. Saya husnuzon. Yang lain itu sholat duha, cuman dia orangnya tak riak, dia tahu. Yang tunjuk tangan tadi pun tidak riak. Itu menunjukkan dirinya bahwa dia mau bersyukur pada Allah. Kita memandang orang baik. Tidak ada yang tak baik di sini. Semuanya baik-baik insya Allah. Saya Pak Ustadz tiap hari sholat duha. Kenapa tak pernah aku tengok? Niat aja dulu. Sempat-sempatkan sholat duha. Kau tengok tak pernah sholat duha di kantor. Sholat duha itu tidak mesti jam 9. Asal sudah masuk waktu maghrib, itu sudah bisa sholat duha. Nyambung saya Pak Ustaz. Kalau kita mau kapan bisa sholat duha, tengok waktu maghrib di Pasaman Barat. Tulis waktu maghrib Pasaman, habis pula paketnya. Waktu maghrib Pasaman Barat jam 18.21, maka jam 6.21 sudah bisa sholat duha. Jadi ibu tak mesti jam 9, jam 10 sholat duha. Berangkat dari rumah jam 7, habis masakkan sarapan abang, Bu Hati belayan jiwa, kaulah bulan kaulah bintang, makan kau ya bang. Habis itu anak-anak udah semua sekolah kalian. Habis itu sempatkan sholat duha sebelum berangkat. Mungkin di sini nanti payah sholat duha, membuka kaos kaki lagi basah. Memang tak apalah, bau kawan pingsan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat duha. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, bukan karena sedonya, bukan karena make upnya, tapi karena cahaya wudhu sholat duhanya. Kau kenapa aku tengok glowing kali? Tak ada aku tengok kau pakai bedak. Aku ni bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ni tayamum semua.
Setelah sholat duha itu hati kita tenang, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tantangan kita menuju petang hari nanti, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Berat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat itu pun ada perenungannya. Serahkan pada Allah. Ini banyak juga orang salat tak jelas, tak apa-apa kata Allah. Maka salat itu, ini tantangan yang mau kuhadapi hari ini besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Atasanku ini besar kali marahnya, titelnya MM, mudah